Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di kelas sosiologi nih teman-teman. Kita masih di bab yang sama ya. Bab fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Bedanya, di pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang istilah sosiologi. Kemudian kita membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi sebagai ilmu. Kita membahas 4 pokok bahasan ilmu sosiologi. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang karakteristik atau sifat sosiologi, fungsi sosiologi, juga perannya. Oke, kita langsung masuk ke slide pertama. Karakteristik atau sifat ilmu sosiologi. Di sini yang pertama ada empiris. Sosiologi didasarkan pada pengamatan atau observasi terhadap kenyataan dengan menggunakan akal sehat. Maksudnya, dikatakan empiris. Sosiologi dikatakan empiris ketika seorang sosiolog melakukan pengamatan atau melakukan observasi terhadap satu fenomena atau kenyataan. Jadi empiris, nyata. Gitu. Keywordnya adalah nyata. Berdasarkan pengamatan atau observasi, jadi tidak bersifat spekulatif atau mengada-ngada. Kalau ingin melakukan penelitian pasti turun ke lapangan, melakukan pengamatan gitu ya, atau observasi terhadap satu kenyataan, itu empiris. Kedua ada teoritis. Sosiologi disusun atas dasar pengamatan dan penyusunan abstraksi sehingga terbentuk satu teori. Nah, kalau empiris tadi keywordnya adalah berdasarkan observasi, melakukan pengamatan, berarti nyata kalau empiris. Nah, kalau teoritis, satu hal yang sudah diobservasi, satu hal yang sudah diamati, kemudian disusun sebuah abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah kerangka yang berasal dari unsur-unsur yang diperoleh dari hasil pengamatan tadi, yang kemudian disusun secara logis, memiliki tujuan untuk menjabarkan hubungan sebab akibat. Kemudian terbentuklah satu teori atau konsep. Jadi kalau empiris fokusnya seorang sosiolog terjun ke lapangan gitu ya, melakukan pengamatan terhadap satu hal yang bersifat nyata, empiris. Kalau teoritis, satu hal yang sudah kita amati tadi, kita susun menjadi sebuah abstraksi, kemudian terbentuklah satu konsep atau teori. Misalnya kita melakukan penelitian terhadap satu fenomena gitu ya. Sebelumnya kita tidak mengetahui hal itu. Kemudian kita lakukan pengamatan misalnya gitu. Kita melakukan pengamatan, kemudian kita mendapat satu abstraksi. Oh ternyata setelah saya melakukan pengamatan, saya mendapat hasil misalnya ABCDFG, mendapatkan satu abstraksi hasil dari pengamatan tadi. Kemudian abstraksi tersebut kita bentuk menjadi satu konsep atau teori. Kita jabarkan hubungan sebab akibat dari fenomena yang sudah kita amati tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada kumulatif. Teori sosiologi dibentuk berdasar teori yang sudah ada sebelumnya. Dalam arti menyempurnakan, memperluas, juga memperhalus teori lama. Pasti teman-teman bakal nemuin banyak pengertian atau banyak konsep tentang materi sosiologi dari berbagai tokoh, teman-teman. Nah, ini disebut dengan kumulatif. Misal, tokoh A misalnya mendefinisikan A sebagai B, misalnya gitu. Kemudian, tokoh B menyempurnakan konsep yang sudah dibuat oleh A. Oke, yang keempat ada non-etis. Sosiologi tidak pernah mempersoalkan baik buruknya satu fakta tertentu, sebab sosiologi adalah ilmu yang bebas nilai. Maksudnya adalah seorang sosiolog tidak boleh mengatakan satu fenomena itu baik atau buruk, mempermasalahkannya. Karena yang harus dilakukan oleh seorang sosiolog adalah menjelaskan fakta tersebut secara analitis menggunakan satu konsep atau teori.
dan kita carikan solusi atau pemecahan masalah sosialnya. Seperti itu. Oke, tadi ada 4 karakteristik atau sifat. Tadi yang pertama ada empiris. Empiris itu berarti nyata. Seorang sosiolog melakukan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap satu fenomena yang nyata. Teoritis, menyusun satu hal yang masih abstrak menjadi sebuah konsep atau teori. Kumulatif, menyempurnakan, memperluas, atau memperhalus teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Non-etis, tidak mempermasalahkan atau mempersoalkan baik buruknya satu fenomena atau satu fakta tertentu. Tapi, seorang sosiolog menjelaskan satu fenomena tersebut secara analitis menggunakan konsep atau teori. Kemudian ada fungsi sosiologi ini teman-teman, ada 4 juga. Ada perencanaan sosial, penelitian, pemecahan masalah, dan pembangunan. Oke, kita ke perencanaan sosial dulu. Perencanaan sosial di sini berarti mengatasi berbagai macam kemungkinan yang nantinya muncul saat satu masalah terjadi dan dapat mengalami perubahan sosial dalam masyarakat. Di perencanaan sosial ini keywordnya kita mengatasi berbagai macam kemungkinan yang nantinya muncul gitu. Bersifat mengantisipasi dan mencegah serta mempersiapkan apabila terjadi satu hal. Misalnya digunakan untuk mengetahui segala perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, untuk mengantisipasi atau mencegah berbagai masalah yang dapat muncul dalam kehidupan. Digunakan untuk mengetahui segala perkembangan masyarakat. Oke, yang kedua ada fungsi penelitian. Penelitian di sini maksudnya adalah memberikan satu gambaran tentang kehidupan di dalam masyarakat. Misalnya kita melihat ada satu fenomena, kita ingin mencari tahu, ingin menjelaskan secara analitis, otomatis kita mencari data tersebut dengan melakukan penelitian agar kita mendapatkan gambaran tentang apa sih fenomena tersebut, seperti itu. Misalnya melalui penelitian kita bisa memahami berbagai pola tingkah laku yang ada di lingkungan masyarakat. Melalui penelitian kita bisa melihat perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kita bisa memahami segala macam simbol, istilah, atau kode dalam penelitian. Seperti itu. Oke, fungsi ketiga ada fungsi pembangunan. Adanya perubahan yang dilakukan secara terencana juga terarah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Keywordnya di sini adalah kita melakukan satu perubahan yang secara terencana juga terarah. Nah, di sini kita bisa membangun atau melakukan perencanaan terhadap segi material ataupun segi spiritualnya. Sebelum kita melakukan satu program pembangunan, kita pasti melakukan tahapan perencanaannya dulu, mengenai apa saja yang nantinya akan menjadi satu kebutuhan sosial. Kemudian di tahapan pelaksanaan yang kedua. Nah, di tahapan pelaksanaan kita melihat ada nggak sih perubahan sosial yang terjadi di masyarakat gitu. Kemudian tahap ketiga ada tahap penilaian. Kita menganalisis perubahan yang terjadi setelah kita menerapkan perencanaan atau program pembangunan tersebut. Kemudian yang keempat ada fungsi sosiologi untuk memecahkan masalah sosial nih teman-teman. Dengan sosiologi, kita bisa memahami berbagai konflik sosial dan perubahan yang ditimbulkannya, sehingga memudahkan kita untuk mencari solusi dari pemecahan masalah sosial tersebut. Nah, di sosiologi pasti teman-teman bakal dengar yang namanya konflik sosial. Di dalam konflik sosial tuh ada macam-macamnya lagi. Teman-teman bakal dengar banyak banget masalah sosial, bagaimana pemecahannya, akomodasinya, dan segala macamnya. Nah, fungsi sosiologi salah satunya adalah memecahkan masalah sosial, teman-teman. Oke, yang terakhir ada peran sosiologi. Di sini peran sosiologi ada 4.
sebagai ahli riset, konsultan kebijakan, guru atau pendidik, dan sebagai praktisi. Nah, yang pertama sebagai ahli riset. Seorang sosiolog fokus pada pengumpulan data yang dilakukan melalui riset ilmiah. Jadi sama seperti ilmuwan lainnya, sosiolog juga melakukan pengumpulan data, gitu ya. Riset, yang melakukan satu riset ilmiah untuk mencari pola kehidupan masyarakat yang memuat pola-pola atau perubahan-perubahan sosial yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua sebagai konsultan kebijakan. Nah, hasil riset yang menghasilkan sebuah prediksi sosial kemudian dijadikan dasar dalam merancang dan menetapkan kebijakan. Kalau tadi peran sosiologi sebagai ahli riset, tujuannya adalah untuk melakukan riset yang mengumpulkan data. Apa sih yang terjadi di masyarakat gitu. Kemudian konsultan kebijakan, data dari hasil riset ilmiah tersebut dijadikan dasar untuk menghasilkan sebuah prediksi kondisi sosial. Jadi hasil dari riset tadi gitu ya, dijadikan sebuah dasar untuk melakukan prediksi kondisi sosial dalam merancang dan menetapkan satu kebijakan. Oke, pertemuan hari ini ditutup oleh quotes-nya Arif Subagja. Kata Arif, teman tetaplah teman. Yang membedakan adalah teman pada masanya atau teman selamanya. Oke, terima kasih teman-teman udah menyimak pertemuan hari ini. Setelah ini akan ada tugas di Moodle. Teman-teman langsung kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.